Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Laksono Putro dari Teknik Industri Semester 3 Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini saya akan membahas tentang beberapa soal UAS Kimia Industri. Ada 5 soal yang akan saya bahas. Yang pertama, jelaskan prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin. Soal yang kedua, jelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun. Yang ketiga, dalam proses pengangkutan minyak mentah seringkali terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tumpah ke permukaan laut. Jelaskan pengaruh hal tersebut terhadap kadar oksigen dalam air laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Untuk soal yang keempat, sebutkan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik serta jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik. Dan yang terakhir soal nomor 5, mengapa minyak sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar? Jelaskan berdasarkan kemiripan reaksi kimianya. Oke, kita akan lanjut ke jawaban dari soal yang pertama ya. Jadi untuk soal yang pertama, jawabannya metode pemisahan untuk minyak bumi menjadi aftur, kerosin, dan premium yaitu menggunakan distilasi bertingkat pada kolom fraksinasi. Nah, metode destilasi bertingkat biasanya didasarkan pada perbedaan titik didih tiap senyawa. Seperti yang diketahui bahwa untuk senyawa hidrokarbon, semakin panjang suatu rantai dari hidrokarbon semakin tinggi titik didihnya. Dari ketiga senyawa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa premium memiliki titik didih paling rendah, yaitu sekitar 40 derajat Celcius, sedangkan aftur sekitar 145 derajat Celcius dan kerosin sekitar 180 derajat Celcius. Jadi, pada kolom fraksinasi yang paling bawah akan didapatkan kerosin karena titik didihnya paling rendah. Setelah itu, aftur yang paling atas didapatkan premium. Atau sebenarnya premium tidak didapatkan secara langsung, tetapi dengan penambahan zat aditif seperti MTBE atau TEL dan sebagainya. Namun dalam hal ini, premium digolongkan sebagai bensin yang memiliki titik didih 40 derajat Celcius. Untuk soal yang nomor 2, jawabannya ini ya. Dasar teori pembuatan sabun cair maupun sabun padat adalah reaksi saponifikasi. Apa sih saponifikasi itu? Nah, ini ya, saponifikasi kuat adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa atau NaOH atau KOH atau dikenal dengan larutan alkali sehingga menghasilkan sabun berupa garam, natrium dari asam lemak atau minyak. Alkali yang digunakan untuk membuat sabun cair atau sabun padat pada kenyataan sama, yang membedakan adalah jenis alkali yang digunakan. KOH atau potasium hidroksida digunakan untuk membuat sabun cair. Nah, dengan NaOH atau sodium hidroksida digunakan untuk membuat sabun padat. Sabun yang mempunyai sifat membersihkan melalui proses kimia koloid karena sabun yang mempunyai gugus polar dan non-polar. Lanjut ya. Sekarang kita membahas tentang soal nomor 3. Ini jawabannya adalah tentang minyak ya. Dampak dari tumpahan minyak. Dampak dari tumpahan minyak di laut tergantung pada banyak faktor. Faktor-faktornya adalah karakteristik fisik, kimia, dan toksisitas dari minyak. Dan juga penyebabnya yang dipengaruhi oleh dinamika air laut, pasang surut, angin, gelombang, dan juga arus. Dampak dari senyawa minyak yang tidak dapat larut di dalam air akan mengapung
dan menyebabkan air laut berwarna hitam. Jadi minyak itu akan ada di atas permukaan air gitu loh. Tak hanya itu, pencemaran air di laut juga meluas pada kerusakan ekosistem mangrove, hutan mangrove itu ya. Seperti diketahui, minyak dapat berpengaruh terhadap sistem perakaran mangrove yang berfungsi dalam pertukaran CO2 dan O2. CO2 itu karbon dioksida dan juga O2 itu adalah oksigen. Di mana akar tersebut akan tertutup minyak sehingga kadar oksigen dalam akar berkurang. Pengendapan minyak dalam waktu lama mampu menyebabkan pembusukan pada akar mangrove sehingga mengakibatkan kematian. Terus bagaimana cara penanggulangan dari tumpahan minyak tersebut? Nah, yang pertama, pasca terjadinya kecelakaan tumpahan minyak, pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui secara cepat dan juga akurat wilayah persebarannya, baik secara visual, langsung maupun hasil penginderaan jauh atau remote sensing. Berbagai cara penanggulangan dilakukan seperti in situ burning, penyisihan secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan sorben, dan penggunaan bahan kimia, dispersan, serta metode lainnya tergantung kasus yang terjadi. Untuk teknik bioremediasi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam bioremediasi tumpahan minyak. Yang pertama, bioaugmentasi, di mana mikroorganisme pengurai ditambahkan untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada. Yang kedua, biostimulasi, di mana pertumbuhan bakteri pengurai hidrokarbon asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien dan atau mengubah habitatnya. Kita lanjut soal yang keempat ya. Biogas. Biogas merupakan bahan bakar. Biogas merupakan bahan bakar gas atau biofuel dan bahan bakar yang dapat diperbarui yang dihasilkan secara anaerobik, digestion, dan fermentasi anaerob dari bahan organik dengan bantuan bakteri metana seperti Metana Bacterium sp. Bahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas yaitu bahan biodegradable seperti biomasa atau bahan organik bukan fosil ya, kotoran, sampah padat hasil aktivitas perkotaan dan lain-lain. Tetapi biogas biasanya dibuat dari kotoran ternak seperti kerbau, sapi, kambing, kuda, dan ya kotoran yang lainnya sebenarnya. Untuk reaksi kimia yang terdapat pada biogas yaitu adalah gas metan, C4, karbon dioksida, nitrogen, karbon monoksida, oksigen, propena, hidrogen, sulfida, dan sedikit nilai kalor. Nah, ini adalah rumus kimianya ya. Lanjut ke soal yang terakhir ya. Minyak sawit dapat dirubah menjadi bahan bakar sebab Indonesia terus melakukan upaya untuk menciptakan sumber energi baru ramah lingkungan sehingga ditemukannya minyak sawit yang dapat berubah menjadi bahan bakar dengan menggabungkan sumber bahan bakar alami dengan sumber bahan bakar fosil untuk diproses di dalam kilang sehingga menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan. Kalau kita bahas secara kemiripan reaksinya, jadi pencampuran langsung CPO atau crude palm oil dengan bahan bakar fosil di kilang secara teknis lebih sempurna dengan proses kimia sehingga menghasilkan bahan bakar bensin dengan kualitas lebih tinggi karena nilai oktan mengalami peningkatan. Terima kasih. Itu tadi adalah beberapa pembahasan dari saya mengenai soal-soal UAS Kimia Industri untuk semester 3. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun ada beberapa yang salah. Mohon dimaafkan. Saya sendiri meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.